Halo guys, selamat datang di podcast Salam Jawara. Sebelumnya terima kasih untuk para pendengar yang setia mendengarkan podcast kami hari ini. Semoga kalian yang mendengarkan podcast kami dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum mulai podcastnya enaknya kenalan dulu nggak sih? Kenalin, gue Alia. Di sini gue nggak sendiri, tapi ada teman sekelompok gue nih. Kenalin, gue Aurel. Gue Andre. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik sih. Gue juga baik. Syukurlah, langsung aja kali ya. Kita kali ini mau bahas apa sih, Al? Gue mau bahas kearifan lokal suku Baduy sama kalian. Tapi sebelumnya gue kasih tahu dulu tentang suku Baduy gimana. Baduy atau Kanekes adalah satu desa di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mereka ini merupakan sekelompok masyarakat Sunda yang masih jauh dari kata modernitas, yang menutup diri dari dunia luar, yang sengaja mengisolasi diri. Tidak adanya listrik, tidak ada teknologi, tidak ada kendaraan, bahkan tidak ada handphone. Kemarin itu kita berkunjung ke suku Baduy luar. Ternyata jarak dari Tangerang ke Baduy lumayan jauh. Dimana kalau di Tangerang semuanya dihitung dari segi ekonomi, dari keuntungan menguntungkan, bermanfaat atau tidak. Berbeda dengan suku Baduy yang sangat egalitir, jauh dari kata persaingan, dari dalam usaha, jauh dari hiruk pikuk dunia yang begitu sangat memuakan. Di sana kita menemukan kedamaian dalam masyarakat. Kita berinteraksi satu sama lain, tak pernah bisa memandang status sosial seseorang, entah dia orang kaya, entah orang miskin, semuanya sama. Lagi-lagi masyarakat Baduy ini menarik ya. Oh iya, gue mau nanya nih, kalau kearifan lokal menurut lu itu apa sih, Rel? Kalau menurut gue, kearifan lokal itu bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak bisa dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Lagi-lagi muncul pertanyaan tentang Baduy nih. Bagaimana kondisi geografis di suku Baduy? Suku Baduy Samparawayan tinggal di kawasan cagar budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 hektar di daerah Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak. Perkampungan masyarakat Baduy umumnya terletak di daerah aliran sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng, sebuah suku yang hidup di pedalaman Banten. Suku Baduy merupakan suku yang hidup secara terisolir dari dunia luar. Mereka hidup secara sederhana dan menyatu dengan alam yang masih alami, dan budaya yang ditawarkan oleh kampung suku Baduy menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi daerah ini. Nah, kalau kondisi masyarakat di suku Baduy ada yang tahu nggak nih? Tahu gue sih kondisi di sana anak-anaknya nggak sekolah, tapi mereka bisa baca sama menulis. Dan yang paling uniknya itu di sana banyak anak kecil yang di umur 6 tahun ikut berjualan membantu orang tuanya. Wah, hebat-hebat ya anak kecil di sana, udah mandiri sejak dini. Kalau masyarakat Baduy dalam itu, masyarakatnya masih berpegang teguh pada kepercayaan dan adat mereka. Masyarakat di sana itu masih menganut masyarakat kepercayaan animisme atau percaya kepada roh nenek moyang yang disebut Sunda Wiwitan. Untuk peraturan masyarakat Baduy disebut dengan Pikuku Karukun. Di Baduy dalam tidak ada yang namanya alat elektronik, pembangunan jalan, atau bahkan alas kaki. Rumah-rumah mereka pun di tengah hutan, di mana dikelilingi oleh rumah masyarakat Baduy luar. Di sisi lain, masyarakat Baduy luar sudah mengalami modernisasi, yaitu dengan adanya alat elektronik, listrik, kendaraan bermotor, bahkan mereka sudah tidak lagi memakai pakaian adat di setiap harinya. Namun Baduy luar tetap melestarikan dan menjadi pendukung kebudayaan suku Baduy. Tahu gak, kemarin kita berkunjung ke suku Baduy. Kita berbicara semua hal tentang suku Baduy. Ternyata dibagi jadi 4 loh guys. Ada Baduy dalam, Baduy luar, Baduy peka, dan Baduy karang. Seberagam itu ya suku Baduy. Kalian tahu nggak kegiatan keseharian masyarakat suku Baduy itu? Di sana itu masyarakatnya ada yang membuat kerajinan tangan, ada juga yang lagi menenun, ada juga yang lagi bertani. Tapi di sana orang yang bertani itu nggak menyetak sawah, menanam padi tetap di ladang rumah. Makanya dinamakan padi gubu atau padi umah. Dan mereka itu bercocok tanam selama 1 tahun sekali, karena usia padi mereka 7 bulan. Makanya kalau makan nasi itu harus dihabisin. Bayangin loh, 7 bulan baru panen.
Ayo, siapa nih yang kalau makan nasi nggak dihabisin? Alia. Enggak. Masyarakat sana juga kalau terkena penyakit atau kurang sehat masih menggunakan obat-obatan alami ataupun obat herbal secara turun-temurun. Oh, kayak gitu. Kalau orang Baduy itu meninggal dikubur di mana sih? Soalnya gue nggak ngelihat ada satupun kuburan di sana. Kematian atau meninggalnya di sana namanya kapurpuhan. Biasanya mengadakan selamatan dan setelah 7 hari dianggap acara peninggalan itu sudah selesai. Ternyata di suku Baduy itu kalau ada yang meninggal 7 harinya tidak ada ziarah ke kuburan. Lahan kuburan tersebut biasanya dibikin kebun buat bercocok tanam lagi. Bila ada yang mau disunat, biasanya dikumpulkan dulu lalu direndam pagi-pagi sekitaran jam 6 pagi, setengah 7. Diangkat, lalu biasanya disunat menggunakan pisau. Wah, ternyata di sana masih menggunakan cara tradisional ya. Sedangkan di kota sudah menggunakan laser dan lain-lain. Kemarin kan di tempat kerajinan tangan tuh. Emang karya seni hanya ada di Baduy luar aja ya? Enggak, Rel. Kerajinan tangan itu awalnya dari Baduy dalam loh, guys. Kerajinannya juga bermacam-macam, seperti tas kojan, jarok, gelang tangan. Asalnya itu dari Baduy dalam, tapi sekarang udah berkembang jadi di Baduy luar. Sudah melakukan kerajinan yang dibikin dengan bahan yang sama, yaitu terbuat dari kulit pohon. Kalian ada yang beli nggak tuh kerajinannya? Kalau gue sih beli gelangnya. Kemarin rencana mau beli, tapi karena udah capek banget, jadi nggak sempet deh. Jujur sedih sih, karena nggak beli. Kerajinan tangan mereka bagus dan unik semua soalnya. Setuju sih, gue sama lu, Rel. Untungnya gue beli. Oh iya, lo kan kemarin di bagian pewarnaan kain. Gimana tuh? Ceritain ke kita dong. Seru banget sih. Jadi pertama-tama kain dibasahkan terlebih dahulu menggunakan air bersih. Setelah itu dicelupkan ke dalam pewarna sesuai warna yang diinginkan. Ada warna kulit coklat yang terbuat dari kulit mahoni, kuning terbuat dari putri malu, dan biru dari tarum. Untuk proses pembuatan pewarnaan dibutuhkan waktu yang berbeda, seperti warna coklat yang membutuhkan waktu 18 jam, warna kuning 7 jam. Namun warna biru hanya difermentasi saja atau tidak digodok, seperti warna coklat dan kuning. Proses ini tanpa campuran apapun, jadi hanya daunnya saja. Lalu ketika sudah digodok, didiamkan selama 2-3 hari di jerigen atau bak. Setelah itu, yang digunakan hanya bagian bawahnya saja atau sari-sarinya. Nanti kalau udah mau digunakan, dicampur dengan air bersih. Komposisinya ditakar sesuai yang diinginkan. Kemudian proses pencelupan dilakukan 5 atau 6 kali dalam sehari dan diulang selama 1 minggu. Khusus warna biru digunakan cuka supaya tidak ada gumpalan yang menempel di pori-pori benang, supaya warna di kainnya tidak luntur. Nah, sekarang bagaimana dengan harga jualnya? Biaya untuk pewarnanya saja 150.000 per kilo, namun kalau dengan benangnya menjadi 250.000 per kilo. 1 kilo benang bisa menghasilkan kurang lebih 2 kain. Kemarin juga sempat ikut melakukan pewarnaan langsung. Wah, seru banget pastinya, Rel. Yoi dong. Nah, kalau Andre gimana nih? Diem-diem baik. Kan dapat kelompok pembuatan kain tuh. Gimana, ceritain dong caranya? Gua kasih tahu ya. Proses pembuatan tenun itu pertama kali benangnya dipintal atau dipajal, lalu langsung diurai lumayan lama. Satu tenun itu sekitaran 3 mingguan, makanya agak mahal kalau beli tenun itu. Ternyata prosesnya cukup lama, tapi pasti ada harga, ada hasil nggak sih? Makanan khas di suku Baduy itu ada apa aja sih? Ada jojorong, Pasung merah, apem putih, kotak-kotak labuan. dan kue balok menas. Oh ya guys, ternyata di suku Baduy itu punya aturannya sendiri, di mana di sana masih terus dipatuhi sampai saat ini, khususnya oleh suku Baduy dalam, yaitu tidak boleh menggunakan kendaraan sebagai transportasi, tidak boleh menggunakan alas kaki, pintu rumah harus menghadap utara atau selatan, kecuali rumah. Ketua adat dilarang menggunakan alat elektronik, harus menggunakan pakaian serba hitam atau putih yang ditenun dan dijahit sendiri. Tidak boleh menggunakan pakaian modern. Ceritain dong guys, pengalaman kalian pas di Baduy itu gimana sih? Kalau gue sih capek juga ya, gue juga di sana diajarin cara mainin alat musiknya.
Terus abis diajarin cara mainin alat musik tuh ya udah gue lanjut perjalanan lagi sama temen gue. Nggak lama gue ketemu sama Andre. Ya udah tuh di situ kita jalan bertiga. Andre, lu tadi ketemu Aurel nggak? Kalau Aurel gua nggak lihat Rel, lu kenapa nyampenya terakhir? Soalnya gue capek banget, jadi berhenti-berhenti di pos sambil nunggu rombongan lain. Karena rombongan gue cewek semua cuy. Kita kan jalannya sekitar 8 km ya. Di sana juga turun hujan, pastinya jalannya licin. Kita juga harus berhati-hati juga buat keselamatan kita sendiri. Untungnya kita berhasil sampai tempat tujuan yang kita datangin. Sebelum kita akhiri podcastnya, mungkin gue juga mau tambahin informasi nih tentang suku Baduy. Bahwa perbedaan antara suku Baduy dalam dan suku Baduy luar itu, kalau di Baduy dalam mereka warna bajunya itu pakai baju warna putih. Sedangkan Baduy di luar mereka biasanya menggunakan pakaian baju warna hitam. Atau bahkan bajunya sama kayak kita sehari-hari. Ada yang pakai kaos dan lain sebagainya. Gak kerasa ya guys, sudah mau selesai aja. Sebelumnya terima kasih banyak nih buat Aurel sama Andre tentang informasinya yang sangat insightful tentang institusi tradisional di suku Baduy atau di desa Kanekes. Semoga teman-teman pendengar bisa lebih mengerti lagi ya. Setelah mendengar podcast ini, terima kasih juga nih udah dengerin podcast kita sampai akhir. Salam Jawara. Jaga warisan adat Indonesia. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Bye.